Kali ini bakal ngebahas dua anak baru dari Tiongkok yang lagi hobi banget bikin raksasa SUV Jepang panas dingin. Bayangkan, di satu sisi kita punya Jetour T2 yang tampangnya kotak gagah ala-ala mobil petualang miliaran rupiah, tapi harganya masih masuk akal buat kaum mendang-mending. Di sisi lain, ada Jayco J8 SHS Ardis yang gak cuma punya nama panjang kayak gelar bangsawan, tapi speknya juga gak main-main karena bawa teknologi plug-in hybrid dengan tenaga 500-an horsepower yang siap bikin mobil-mobil diesel leather frame jadi kelihatan kayak butiran debu di lampu merah. Nah, menariknya kedua mobil ini nggak cuma modal tampang doan buat ngegertak pasar Indonesia. Jetour T2 datang dengan sistem XWD yang pintarnya minta ampun buat diajak main lumpur. Sementara Jayco J8 bawa suspensi magnetic CDC yang bikin bantingan mobil ini berasa melayang kayak karpet ajaib. Jadi pertanyaannya sekarang, mending pilih si gagah Jetour yang siap diajak kotor-kotoran tapi tetap estetik buat dipajang di coffee shop, atau pilih Jayco J8 yang interiornya mewah banget tapi kalau gasnya diinjak bisa bikin leher kalian tertekuk ke belakang. Yuk kita bedah tuntas komparasi dua penantang baru ini yang benar-benar lagi obrak-abrik status quo SUV di tanah air. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Oke, kita mulai dari muka sang gladiator ini. Lihat deh, Jetour T2 ini beneran gak main-main soal desain. Dari depan, auranya langsung kerasa ini mobil siap tempur. Bentuknya kotak, maskulin, dan jujur aja, beberapa dari Anda pasti mikir ini Defender KW berapa nih? Tapi tunggu dulu, Jetour punya karakternya sendiri. Grillnya itu loh besar, dominan dengan aksen logo Jetour yang bisa menyala. Bukan cuma keren, tapi juga bikin identitasnya kuat banget. Ini bukan cuma SUV, ini statement. Geser ke mata sang Warrior, lampunya udah full LED. Dan ini bukan sekedar LED biasa. Bentuknya kotak vertikal yang unik banget. Ala-ala lampu modern, tapi dengan sentuhan retro. Proyektor ganda di dalamnya pasti bikin penerangan malam hari terang benderang. Yang menarik ada lampu DRL LED yang ngebentuk huruf C di bagian bawah. Bikin tampilannya makin futuristik, tapi tetap harmonis dengan desain kotak keseluruhan. Elegan tapi tangguh, itulah esensinya. Turun ke area bumper depan, ini dia bagian yang nunjukin kalau Jetour T2 emang didesain buat sedikit nakal. Bumpernya gede, kokoh dengan aksen skid plate yang bukan cuma pajangan. Kalau kita lihat dari bawah, approach angle-nya itu loh di angka 39 derajat. Lumayan banget buat hajar tanjakan atau turunan curam tanpa takut nyangkut. Ada juga lubang intake udara yang fungsional, plus sensor-sensor parkir yang rapi terintegrasi. Jadi ganteng dapat, fungsionalitas juga dapat. Pindah ke samping, dari sinilah kita bisa lihat betapa proporsionalnya Jetour T2. Garis bodinya tegas, kotak, dan minim lekukan-lekukan aneh. Fender flare-nya lebar, bikin kesan kekar makin kuat, apalagi dipaduin sama cladding hitam di sekeliling wheel arch. Jarak antar roda juga terlihat pas, ngasih kesan mobil ini punya stabilitas tinggi. Yang paling penting, kaca jendela belakang itu loh, desainnya unik banget, bikin siluetnya makin menarik dan anti-mainstream. Nah, di bagian kaki-kaki, Jetour T2 ini dibekali velg yang desainnya juga gak kalah sangar. Ukurannya lumayan besar dengan desain palang yang terlihat kuat dan kokoh. Seolah bilang saya siap diajak off-road ringan. Kombinasi ban yang dipakai juga pas, memberikan traksi yang baik di berbagai kondisi jalan, baik aspal maupun sedikit lumpur. Jadi bukan cuma sekedar gaya, tapi juga memikirkan fungsi. Sekarang kita ke buritan. Ini bagian yang paling bikin Jetour D2 dibilang mirip Defender. Pintu belakangnya itu loh, model bukaan samping alias swing door dengan ban serep yang nemplok gagah di tengah. Ini udah jadi ciri khas SUV sejapi. Dan gak cuma gaya, pintu ini juga punya teknologi Magic Electric Tail Door yang bikin dia soft close. Jadi nutupnya gak perlu dibanting. Mewah kan? Ada juga handle pintu yang besar dan kokoh, menegaskan kesan rugged. Lampu belakangnya juga didesain dengan sangat baik.
Bentuknya vertikal memanjang dari atas ke bawah, full LED, dan memberikan identitas yang kuat saat malam hari. Desainnya modern, tapi tetap sesuai dengan tema kotak keseluruhan. Ada juga aksen garis LED horizontal di antara kedua lampu, yang bikin tampilan belakangnya jadi lebar dan stabil. Bener-bener perhatian terhadap detail Jetour ini. Setelah puas dengan eksterior yang gagah, sekarang yuk kita intip ke dalam. Siap-siap terkejut, karena kalau di luar dia preman, di dalam dia bos. Masuk ke kabin Jetour T2 rasanya kayak pindah dimensi. Dari luar kesan rugged, di dalam rasanya kayak masuk pesawat luar angkasa atau setidaknya mobil premium Eropa. Dashboardnya itu loh modern dan minimalis banget, tapi syarat teknologi. Gak ada tombol-tombol yang berserakan bikin pusing, semuanya terpusat pada layar sentuh raksasa di tengah. Kombinasi material kulit, soft touch, dan aksen metalik di beberapa bagian bikin kabin ini terasa mewah dan berkelas. Kualitas perakitannya juga terasa solid, gak ada bunyi-bunyian aneh saat kita raba-raba. Ini dia bintang utamanya, layar infotainment 15,6 inci yang gede banget. Udah kayak tablet raksasa nempel di dashboard. Dan yang bikin ngiler, otak di baliknya itu pakai chip Qualcomm Snapdragon 8155. Jadi UI-nya responsif banget. Nge-lag nggak ada di kamus Jetour T2. Instrumen klasternya juga full digital, ukuran yang pas dan bisa menampilkan berbagai informasi penting dengan grafis yang tajam dan modern. Bener-bener tech savvy. Konsol tengahnya juga didesain dengan sangat ergonomis. Transmisi menggunakan shifter model joystick yang futuristik bikin area ini jadi lebih lega. Ada wireless charging pad buat smartphone, beberapa port USB, dan ruang penyimpanan yang lumayan banyak. Tombol-tombol fisik yang ada di sini minimalis, mostly untuk fitur-fitur penting seperti mode berkendara atau rem parkir elektrik. Bersih dan rapi, itulah kesan utamanya. Soal material, Jetour T2 ini nggak pelit. Joknya dibalut kulit dengan kombinasi suede premium yang nyaman banget. Rasanya pas diduduki, nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk. Beberapa panel juga dilapisi material soft touch yang bikin suasana kabin makin mewah. Fit and finish-nya patut diacungi jempol. Detail jahitan rapi dan semua panel terpasang presisi. Ini mobil Cina, tapi rasa Eropa. Joknya bukan cuma premium, tapi juga punya fitur yang bikin betah berlama-lama. Ada fitur heated and ventilated alias pemanas dan pendingin jok. Cocok banget buat iklim tropis Indonesia yang kadang panas, kadang dingin pas hujan. Headrestnya juga didesain dengan sleep pillow headrest, bikin leher nggak gampang pegal di perjalanan jauh. Pengaturan jok elektrik pastinya ada, memudahkan posisi berkendara optimal. Untuk ukuran SUV 5-seater, ruang kabin Jetour T2 ini lega banget. Penumpang di baris kedua punya legroom dan headroom yang ample. Jadi buat perjalanan jauh sama keluarga dijamin nyaman. Bagasi belakangnya juga luas, apalagi dengan model pintu bukaan samping, aksesnya jadi lebih mudah. Oh ya, ada lebih dari 50 ruang penyimpanan kecil di seluruh kabin. Jadi barang bawaan kecil-kecil pasti ada tempatnya. Nah, buat pecinta musik, siap-siap dimanjakan. Jetour T2 ini dibekali sistem audio Sony dengan 12 speaker. Kualitas suaranya jernih, bass-nya mantap, dan stagingnya juga oke. Rasanya kayak nonton konser di dalam mobil. Jadi perjalanan jauh nggak bakal kerasa membosankan deh. Yang bikin kabin makin terang dan lega adalah panoramic sky roof yang ukurannya masif mencapai 64 inci. Udah gitu, bisa dibuka tutup pakai perintah suara loh. Tinggal bilang, "Hey Jetour, buka sky roof." Langsung ngikut. Ini fitur yang bikin anak-anak di mobil pasti senang banget bisa lihat langit atau bintang pas malam. Jetour T2 bukan cuma ganteng doang, tapi juga cerdas. Sistem penggerak XWD Intelligent 4-Wheel Drive dari BorgWarner ini punya 7+X driving mode. Dari snow, mud, sand, rock, eco, normal, sampai sport. Ini semua bisa diatur otomatis atau manual sesuai kondisi jalan. Jadi, mau ngebut di tol, jalanan kota macet, sampai libas trek semi off-road, mobil ini siap.
Soal keselamatan, Jetour T2 nggak main-main. Udah dibekali ADAS Level 2 dengan 15 fitur keselamatan aktif. Ada Adaptive Cruise Control yang bikin santai di tol, Automatic Emergency Braking buat jaga-jaga, Lane Keeping Assist biar nggak keluar jalur, Traffic Jam Assist yang bikin macet nggak horor lagi, sampai Blind Spot Monitoring. Lengkap banget! Ini fitur yang paling unik. Kamera 540 derajat. Bukan cuma 360 derajat loh, tapi ada fitur transparent chassis yang bikin kita bisa melihat tembus ke bawah mobil. Jadi kalau lagi off-road di bebatuan, kita bisa lihat posisi ban persisnya ada di mana, menghindarkan dari pecah ban atau nyangkut. Ini inovasi yang jenius banget buat mobil SUV. Secara fisik, Jetour T2 juga dibekali kemampuan off-road yang mumpuni. Wedding depth-nya bisa sampai 700 mm alias 70 cm loh. Ini artinya mobil ini aman diajak nyebur banjir atau genangan air yang lumayan tinggi. Ground clearance-nya juga tinggi, sekitar 220 mm. Cukup banget buat hajar jalan rusak atau polisi tidur raksasa di Indonesia. Di balik kap mesinnya yang kokoh, bersemayam jantung pacu berkapasitas 2,0 liter turbocharged gasoline direct injection. Tenaganya itu loh, bisa mencapai sekitar 250 horsepower dengan torsi buas 390 Nm. Dikawinkan dengan transmisi 7-speed dual clutch transmission, performanya dijamin responsif banget, baik untuk akselerasi maupun overtaking. Buat harian nyaman, diajak ngebut juga nggak malu-maluin. Yang bikin makin yakin sama Jetour T2 adalah jaminan purna jualnya. Mereka kasih garansi mesin sampai 10 tahun atau 1 juta kilometer, plus garansi kendaraan umum selama 6 tahun tanpa batas kilometer. Ini jelas ngasih peace of mind banget buat konsumen, sekaligus bukti kalau Jetour percaya diri sama kualitas produknya. Dan akhirnya, ini dia yang paling ditunggu-tunggu, harga. Dengan semua fitur, desain, dan performa yang ditawarkan, Jetour T2 di Indonesia dibanderol dengan harga spesial Rp568 juta OTR Jakarta selama periode IMMS lalu, dan estimasi harga normalnya di sekitar Rp588 juta. Ini harga yang super kompetitif, bahkan bisa dibilang value for money banget untuk SUV segagah dan semewah ini. Pernah nggak Anda bayangin punya SUV bongsor, mewah, kencangnya ngalahin sports car, tapi kalau diajak jalan jauh Jakarta-Banyuwangi PP tuh kalian nggak perlu pusing nyari SPBU. Kenalin, ini adalah Jayco J8 Ardis. Mobil ini punya sistem PHEV yang namanya Super Hybrid System atau SHS, yang secara teoretis dan bahkan sudah divalidasi rekor muri, bisa jalan lebih dari 1.400 km cuma dengan sekali isi bensin penuh dan baterai penuh. Bayangin, 1.400 km. Itu kalau Anda dari Jakarta mau ke Bali, Anda bisa nyampe sana, keliling-keliling cari gelato, terus baru kepikiran isi bensin pas mau balik lagi. Ini bukan cuma soal irit-iritan deso, tapi soal efisiensi teknis yang bikin mobil 530 PS ini kerasa kayak punya tangki bensin tanpa dasar. Nah, mungkin kalian salfok sama emblem Ardis di belakangnya. Bukan, itu bukan nama orang, tapi singkatan dari All Road Drive Intelligence System. Secara teknis, ini adalah otak di balik sistem all-wheel drive pinternya Jayco yang kerjanya gercep banget, cuma butuh waktu 0,1 detik buat mikir. Jadi, Ardis ini bakal ngatur distribusi torsi ke setiap roda secara individu sesuai kondisi jalan yang dibaca sama sensornya. Misal, ban kiri belakang kalian selip di lumpur. Sistem ini langsung mikir buat mindahin tenaga ke roda yang masih punya grip dalam sekejap mata. Ditambah lagi, ada 7 mode berkendara dan suspensi CDC magnetik yang bisa ngerasin atau ngelemesin bantingan secara otomatis. Bikin J8 ini nggak cuma jago mejeng di lobby mall, tapi juga nggak kagok kalau tiba-tiba ownernya pengen diajak main tanah tipis-tipis atau nerjang banjir 60 cm. Bukan cuma menang gaya yang kelihatan kayak mobil harga miliaran, tapi dia juga punya varian PHEV yang iritnya nggak masuk akal dan kemewahan interior yang bikin brand Jepang kudu ngaca lagi. Jadi, apakah mobil ini cuma menang gincu atau emang the real game changer? Yuk kita bedah. Langsung saja, kita mulai dari desain eksterior depan. Melihat wajah depannya, Jayco J8 ini punya aura majestic yang kuat banget.
Grillnya pakai model vertikal yang mereka sebut waterfall grill, besar dan dominan. Mirip-mirip bahasa desain SUV mewah asal Inggris atau Jerman. Lampu utamanya sudah full LED dengan bentuk yang pipih dan tajam. Menariknya, dia punya fitur Intelligent High Beam Control. Jadi, nggak bakal bikin silau pengendara dari lawan arah secara otomatis. Geser ke samping, garis budinya clean banget. Jayco J8 ini pakai hidden door handles yang rata budi. Fitur yang biasanya cuma ada di mobil-mobil mewah atau mobil listrik kekinian supaya aerodinamikanya makin licin. Secara dimensi, mobil ini cukup bongsor. Panjangnya di 4.820 mm, lebar 1.930 mm, dan tinggi 1.710 mm. Memiliki jarak sumbu roda 2.820 mm yang menawarkan ruang kabin luas. Dan artinya dia lebih panjang dari CR-V dan hampir menyamai Hyundai Palisade. Berasa banget aura SUV bos besar kalau lagi parkir di mall. Sektor kaki-kaki nggak kalah sangar. J8 dibekali velg alloy berukuran 20 inci dengan desain yang elegan. Dibalut ban profil lebar yang bikin proporsi bodinya kelihatan padat berisi. Nah, ini jagoannya, CDC Magnetic Suspension. Ini suspensi adaptif yang bisa baca kondisi jalan secara real time. Jadi, kalau lewat jalan mulus, dia bakal stabil. Tapi kalau ketemu lubang, dia bisa mendadak empuk secara otomatis. Bagian belakangnya simple tapi berkelas. Lampu belakangnya model menyambung dari kiri ke kanan alias full width LED tailgate light yang lagi tren. Memberikan kesan mobil ini lebar dan modern kalau dilihat dari belakang saat malam hari. Masuk ke kabin, kalian bakal kaget sama materialnya. Hampir semua permukaan yang disentuh itu soft touch. Bahkan ada aksen kulit napa dan alcantara di plafonnya. Build quality-nya kerasa solid, nggak kerasa kaleng-kaleng. Untuk pasar Indonesia, J8 hadir dengan pilihan 5-seater yang super lega atau 7-seater. Baris keduanya punya legroom yang sangat luas, bahkan lantainya hampir rata. Jadi penumpang tengah nggak bakal merasa dianaktirikan. Di dashboard ada layar lengkung raksasa berukuran 24,6 inci. Layar ini gabungan antara panel instrumen digital dan sistem infotainment yang sudah mendukung wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Animasi layarnya pun mulus banget. Buat pecinta audio, Jayco kerjasama dengan Sony buat masang 14 speaker. Yang unik, ada speaker yang ditaruh di headrest pengemudi. Jadi kalau ada suara navigasi atau telepon masuk, cuma pengemudi yang dengar tanpa ganggu musik penumpang lain. Kursi depannya punya fitur Zero Gravity dengan fungsi pemanas, pendingin, dan pijat. Iya, beneran bisa mijat. Bayangkan macet-macetan di Jakarta sambil dipijat mobil sendiri. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kekedapan kabinnya juga juara karena sudah pakai double laminated glass. Suara bising dari luar, suara angin, atau suara motor yang knalpotnya berisik bakal teredam dengan sangat baik di sini. Untuk mesin, varian standar pakai mesin 2,0 liter turbo yang tenaganya sekitar 250 PS. Tarikannya responsif banget berkat transmisi 7-speed dual clutch. Buat nyalip-nyalip di tol, mobil ini nggak bakal kehabisan nafas. Tapi kalau mau yang lebih gila, ada varian SHS atau PHEV. Ini pakai sistem triple motor dengan tenaga gabungan tembus 530 horsepower. Akselerasi 0 ke 100 km per jam cuma butuh 5,4 detik. Gila, SUV bongsor lari sekencang mobil sport. Karena ini PHEV, baterainya cukup besar di 34,4 kWh. Kalau dipakai model listrik murni, kalian bisa jalan sejauh 180-240 km tanpa setetes bensin pun. Iritnya nggak perlu diragukan lagi kalau cuma buat harian di kota.
Bicara safety, Jayco nggak main-main. Ada 10 titik airbag yang tersebar di seluruh kabin, termasuk airbag tengah di antara pengemudi dan penumpang depan buat mencegah benturan kepala kalau terjadi kecelakaan samping. Fitur ADAS-nya ada 19 fungsi, mulai dari adaptive cruise control yang sudah mendukung stop and go, lane keeping assist, sampai blind spot detection. Mobil ini praktis bisa nyetir sendiri dalam batas kewajaran. Ada juga kamera 540. Loh, kok 540? Karena selain kamera 360 keliling, dia bisa nampilin visual area kolong mobil atau transparent chassis. Sangat berguna kalau kalian bawa mobil ini sedikit main tanah. Harganya, ini yang bikin gempar. Mulai dari 689 jutaan untuk tipe turbo dan sekitar 818 jutaan untuk tipe PHEV-nya. Masih lebih murah atau mepet sama harga CR-V Hybrid, tapi dapat fitur dan tenaga yang jauh di atasnya. So, masih mau setia sama brand lama atau berani selingkuh ke kemewahan baru ini? Dengan harga segini, jujur ini sih deal yang susah ditolak kalau kalian nggak mementingkan logo di setir. Nah, menurut kalian, Jayco J8 ini bakal sukses membunuh dominasi SUV Jepang atau cuma numpang lewat doang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton.